Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ayuhal viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Lama saya tidak membuat video ngaji secara online semacam ini, ya karena ya saya menyadari di dunia maya sudah banyak sekali para dai, para ustadz, para ulama yang membagikan ilmunya, dan mungkin bagi saya itu sudah sangat-sangat cukup, apalagi saya juga mengambil ranah dakwah yang lainnya. Tapi ya saya ada kepinginnya lah, kangen gitu bisa berbagi ilmu, dan berharap banget ilmu yang dititipkan Allah kepada saya ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya dan bisa diamalkan. Baik, pada hari ini karena saya sebagaimana biasanya adalah paling suka dengan kitab Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir itu ensiklopedia hadis yang disusun oleh Imam As-Suyuti, dan kitab yang saya pegang adalah syarahnya, penjelasannya. Kebetulan saya tadi buka-buka secara acak saja hadis nomor 8705 yang ini ya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya minallahi bil yasiri, ya, man radiya minallahi bil yasiri minar rizqi radiyallahu minhu bil qalili minal amali. Man, siapa, radhiya yang ridho, minallahi dari atau ridho terhadap keputusan Allah, bil yasiri berupa kesedikitan, minar rizki dari rizki yang Allah berikan, radhiyallahu maka Allah ridho, minhu darinya, dari man, dari hamba, bil qalili dengan yang sedikit, minal amali dari amal. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita hidup di dunia ini sangat ingin mendapatkan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan Allah? Tentu kita tidak akan rela mengharapkan rizki dari selain Allah. Kalau kita seorang muslim dan muwahhid, orang yang bertauhid, tidak akan ingin mendapatkan rizki dari selain Allah. Cukup Allah saja yang memberikan rizki. Nah, tentunya kita selain ingin mendapatkan rizki dari Allah, kita juga ingin mendapatkan yang banyak. Dan kita tidak dilarang sama sekali mendapatkan rizki dari Allah yang banyak. Wabtaghu ilaihil wasilah, atau yang ayat yang lainnya wabtaghu min fadlillah yu'tikum, ya, dan carilah dari karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Artinya kita mencari rezeki Allah yang banyak itu tidak ada larangan sama sekali. Nah, hadis yang kita baca ini tadi, kita baca syarahnya ya. Ini, man radiya binallahi bil yasir minar rizqi, siapa yang ridho terhadap rezeki Allah yang sedikit. Nah, ini radhiyallahu minhu bil qalili minal amali. Nah, Allah tidak akan marah kalau kemudian dia tidak banyak ibadahnya. Mungkin begini, gambaran yang gampang di kehidupan kita sehari-hari adalah seorang hamba yang ridho dengan rizki Allah yang sedikit. Itu artinya rizki kan tidak hanya berupa uang toh, ya kan? Rizki tidak hanya berupa uang, berupa kesehatan yang sedikit. Artinya hamba yang mungkin sakit-sakitan kemudian ridho, hamba yang uangnya sedikit kemudian ridho sehingga tidak bisa bersedekah yang banyak, tidak bisa berhaji yang banyak, ya, berumroh yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian
karena kesehatannya tidak banyak yang diterima dari Allah, maka dia tidak bisa sholat sunnah yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu maka dia ridho dengan kondisi yang semacam itu, maka Allah juga ridho jika ibadahnya tidak maksimal. Kan begitu. Fala yu'aqibuhu, maka Allah tidak akan menyiksanya, menghukumnya ala iqlalihi ketika hamba tersebut sedikit di dalam ibadahnya min nawafilil ibadati, termasuk dalam ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah tambahan, yaitu salat sunnah, puasa sunnah, sedekah yang sunnah, umroh dan lain sebagainya. Kama marra, sebagaimana yang telah berlalu, yaitu penjelasannya. Wa yakunu thawabu dzalika al-amal al-qalil 'inda Allah akthar min thawabil 'amal al-kathir ma'a adami ar-ridha wa talab al-ikthari wal-kiddi bil-laili wan-nahari. Faman samaha sumiha lahu wa man radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht wa laysa lahu illa ma qudira. Faragh rabbaka min thalathin. Wa fi at-Tabrani عن أبي سعيد يرفعه من سخط رزقه وبث شكواه لم يصعد له إلى الله عمل ولقي الله وهو عليه غضبان. Ma'asyiral viewers rahimani wa rahimakumullah, penjelasannya adalah orang yang banyak amalnya tapi tidak ridho dengan kondisi yang Allah berikan, maka Allah tidak akan memberikan pahala yang sama. Oleh karena itu, semoga kita dari sikap yang tidak baik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak ridho walaupun kita memperbanyak ibadah. Nah, Jangan salah ma'asyiral viewers, bahwa ini lebih lanjutnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dalam Al-Mu'jamnya Imam At-Tabrani, man sakhita rizqahu wa batha syakwahu lam yas'ad lahu ila Allahi amalun wa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Orang yang man sakhita rizqahu, orang yang murka dengan rizki yang Allah berikan, tidak ridho, tidak pasrah, tidak qanaah, kemudian dia wabatha syakwahu, dan dia menyebarkan menyebarkan atau menceritakan keluh kesahnya. Kemudian lam yas'ad lahu ilallahi amalun, maka amal-amal semuanya itu tidak naik kepada Allah, tidak dicatat oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian walaqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dan dia nanti di akhirat ketika menemui Allah, Allah marah kepadanya dengan kemarahan yang sangat. Ghadban itu kalimat, ketika ada kalimat dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan alif nun dan itu fi'il, maka itu kemungkinannya dua, fi'il madhi ya, maka itu adalah superlatif, maksimal, kemarahannya maksimal. Sebagaimana Ramadan itu adalah pembakaran, kalau katanya adalah Ramadan ada alif dan nunnya, maka itu adalah pembakaran yang sempurna, begitu ya. Ma'asyiral viewers rahimani wa rahimakumullah. Artinya begini, ketika kita di dunia ini tidak ridho dengan rezeki yang Allah berikan, lalu kita beralasan kita tidak bisa memaksimalkan ibadah. Nah, ini adalah bermasalah. Tapi yang harus diingat adalah tidak ridho dengan hasrat untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak demi bisa melaksanakan ibadah yang maksimal, ini berbeda ya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Saya atau Anda ingin bisa maksimal ibadah dan memohon kepada Allah rezeki yang banyak supaya bisa ibadahnya sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, didukung dengan harta itu tadi,
itu berbeda statusnya, dan itu boleh ya. Berbeda statusnya dengan saya tidak ridho, ya Allah saya kok dapat uangnya cuma segini, dapat kesehatan, rizki dari Engkau, dapat kesehatan, dapat kemakmuran, dapat kebahagiaan kok cuma segini, saya tidak bisa ibadah. Nah itu beda ya, beda. Anda jika sudah ahli ibadah, maka Anda bisa akan membedakan dua hal itu. Oleh karena itu, ma'asyiral viewers rahimani wa rahimakumullah, semoga hadis ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dengan rizki yang sedikit maupun dengan rizki yang banyak. Sebagaimana di kitab Al-Hikamnya Imam Ibnu Athaillah, itu di situ salah satu hikmahnya adalah disampaikan oleh beliau, kamu tidak perlu minta dikeluarkan Allah dari satu kondisi, min halin ila halin akhir, kurang lebih begitu, liyastakmilaka, agar Allah menjadikan kamu bisa beramal. Tapi Allah itu bisa menjadikan kamu beramal, tidak perlu dipindah, kamu tetap di situ dan kamu bisa beramal. Ya, bahasa gampangnya begini, Anda yang memang ditakdirkan oleh Allah bisa beramal itu dalam pekerjaan Anda yang hanya sebagai ibu rumah tangga, maka tidak perlu ingin bisa beramal dengan amal yang sebanyak-banyaknya, kemudian tidak ridho dengan kondisi itu, tidak perlu. Ya, manfaatkan saja kondisi itu untuk beramal. Sebagaimana juga orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai tukang parkir saja misalnya, maka jadikan itu sebagai ladang amal. Tidak perlu minta dipindah ke kondisi yang lainnya supaya bisa beramal, karena itu bisa membangkitkan ketidakridhoan. Nah, kalau kita membiasakan ketidakridhoan, maka kita akan tidak ridho selamanya. Tapi kalau kita membiasakan ridho, maka Allah akan menjadikan kita sangat ridho dalam kondisi apapun, dan kita tetap bisa maksimal dalam kondisi itu. Toh ketika rizki kita sempit, Allah tetap akan mencatat kita, amal-amal kita itu sebagaimana ketika kita kondisi lapang, ya. Sebagaimana ada hadis, ketika kita itu dalam kondisi sakit, maka malaikat akan tetap mencatat seolah-olah kita itu beramal dalam kondisi kita sehat, ya. Kita mungkin terbiasa ibadahnya itu pol-polan ketika sehat, lalu kita diberikan Allah sakit, rizki, ya, sakit itu juga rizki, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagaimana kita sehat, ibadahnya pol-polan. Ya. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa ridho kepada segala takdirnya. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.